Mari kita persiapkan hari kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kaulah Allah kami yang kami puja dalam hidup kami Bapa. Disembah dan tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan Yesus kami puja.
tempat yang maha tinggi, mempersiapkan dengan selengkap senjata Tuhan. Biarlah Engkau berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan rencana-Mu, nyatakan apa yang Engkau mau bagi umat-Mu lewat hamba-Mu, lewat firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama kita yang siap diberkati firman Tuhan, mari katakan amin. Terima kasih Bu Iren, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Enak kalau memang siang-siang begini, mendung-mendung begini, orang banyak di rumah, saudaraku. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kewajiban kita datang untuk memuji Tuhan. Amin. Kita ada di sini oleh kasih karunia Tuhan. Kita ada di sini oleh belas kasihan Tuhan bagi kita. Karena Tuhan telah berikan belas kasihan bagi kita, maka kita akan berikan kemuliaan melalui puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Amin. Di sini kita tadi sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dan juga kita sebentar akan melihat atau merenungkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan yang dikatakan atau diilhamkan oleh Roh Kudus, seperti yang kita dengar minggu lalu. Memang benar, segala tulisan yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah ilham dari Roh Kudus. Amin. Kita anak-anak Tuhan, sekarang kita dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus itu. Dari apa? Dari segala belenggu-belenggu, yaitu godaan-godaan iblis di luar sana. Bapak Ibu, begitu banyak yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, mereka sibuk dengan aktivitasnya, mereka lupa bahwasanya Tuhan telah menciptakan mereka. Tetapi kita yang menerima belas kasihan itu datang dan memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Oke, kita akan melihat firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 14 ya. Karena kita yang minggu sebelumnya kita telah memperingati bagaimana Kristus lahir, yaitu di Desember, bagaimana Kristus mati, bagaimana dia bangkit, dan tibalah 40 hari setelah kebangkitannya dia naik ke surga, yaitu yang kita peringati yang kemarin. Dan pada saat ini juga nanti 10 hari kemudian dia akan mencurahkan Roh Kudusnya bagi kita, orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Iya. Oke, kita lihat Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Di sini ada 6 ayat ya. Jadi kita akan berganti-gantian membacanya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Judul perikopnya ialah Yesus, maka kutuk-kutuk dosa itu akan menjadi milik mereka. Tetapi kalau mereka menerima Yesus, maka kutuk-kutuk dosa itu akan diputuskan oleh Yesus telah mati bagi kita, yaitu di kayu salib. Kenapa dia di situ? Inilah gambarnya Yesus Kristus itu kasih. Bagaimana salib itu definisinya ialah salib horizontal. Horizontal vertikal. Artinya vertikal kita langsung bersekutu kepada Tuhan. Itu vertikalnya. Horizontalnya itu sesama kita manusia. Itulah dia definisinya salib. Kalau kita, maka dikatakan begini, ada banyak orang alergi dengan salib, tetapi mereka maknanya tidak tahu apa maknanya. Kalau maka dikatakan hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu, seperti yang dibaca Pak Iren tadi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia. Itu horizontal. Vertikalnya ialah kita kepada Allah dengan segenap hati mengasihi Tuhan. Itulah dia. Maka dikatakan, saya baca kembali ke back tadi, kembali ke ayat tadi, ayat Yohanes 14 itu.
Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Ruach HaKodes itu. Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, Roh Kudus itu tahu. Apapun kita melakukan kebaikan, Roh Kudus tahu. Maka katakan, kalau kita melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan hidup di dalam diri. Maka Dia akan membimbing kita kemanapun kita melangkah. Tetapi kalau kita padamkan Dia, karena apa Dia padam? Karena kita melakukan kejahatan, maka di dalam orang itu tidak hidup Roh Kudus itu. Yang hidup di dalam hidup orang itu ialah roh kejahatan, atau didefinisikan ya iblis. Mereka sanggup membunuh, mereka sanggup mencuri, mereka sanggup berzina dan sebagainya, yang kekejian bagi Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, yang kita hidupkan itu, maka Dia akan menuntun kita melakukan kebaikan. Amin. Itulah yang saya katakan. Coba kita ambil satu, Efesus 1. Bagaimana Roh Kudus itu? Jadi Efesus 1 ayat 13 ayat sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimaterikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Amin. Inilah kita, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita telah dimaterikan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja kepada kita.